Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Secara umum, seluruh cabang keilmuan biologi disatukan oleh konsep dasar yang mengatur semua penelitian biologi, yaitu konsep tentang sel, gen, dan evolusi. Sel diakui sebagai satuan dasar kehidupan, gen diakui sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi diasumsikan sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, kelangsungan hidup dari makhluk hidup diyakini terjadi karena adanya perilaku konsumsi, perubahan energi, serta dengan regulasi yang menjaga kestabilan dan vitalitas keadaan dalam tubuh. Subdisiplin biologi didefinisikan berdasarkan skala organisme yang dipelajari, jenis organisme yang dipelajari, dan metode yang digunakan untuk mempelajarinya antara lain. Biokimia mempelajari kimia kehidupan, biologi molekuler terkait dengan interaksi antar molekul biologis. Botani mempelajari biologi tumbuhan, biologi seluler meneliti satuan dasar semua kehidupan, yaitu sel, fisiologi mempelajari fungsi fisik, kimia jaringan organ, dan sistem organ suatu organisme. Biologi evolusioner meneliti proses yang menghasilkan keanekaragaman hayati, ekologi mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Seseorang yang ahli dalam bidang biologi disebut ahli biologi, biologiwan, atau biologis. Istilah biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, bios, yang berarti kehidupan, dan akhiran, logia, yang artinya ilmu. Bentuk Latin dari kata tersebut, biologi, pertama kali digunakan oleh Linnaeus, Carl von Linné, dalam karyanya yang berjudul Bibliotheca Botanica pada tahun ke-1736. Kata tersebut dipakai lagi pada tahun 1766 oleh Michael Christoph Hanoff dalam tulisannya yang berjudul Philosophia Naturalis Physici. Tomus 3 Continens Geologian, Biologian, Phytologian Generalis. Pada tahun 1797, Theodor Georg Augustus menggunakan istilah tersebut dalam pendahulu bukunya yang bertajuk Grundzüge der Lehre van der Lebenskraft. Karl Friedrich Burdak pada tahun 1800 memakai istilah ini dalam arti yang lebih sempit, yaitu penelitian manusia dari sudut pandang morfologis, fisiologis, dan psikologis, Probdeutik zum Studien der gesamten Heilkunst. Istilah biologi dalam pengertian modern baru muncul dalam buku biologi, Oude Philosophie der Lebenden Natur, yang ditulis oleh Gottfried Reinhold Treviranus. Di dalam buku tersebut tertulis, objek penelitian kami adalah berbagai macam bentuk dan perwujudan kehidupan, keadaan dan hukum yang mengatur fenomena tersebut, serta penyebabnya. Ilmu yang terkait dengan objek tersebut kami sebut biologi atau doktrin kehidupan, Lebenslehre. Walaupun biologi modern merupakan perkembangan yang relatif baru, ilmu yang terkait sudah dipelajari dari masa lampau. Filsafat alam dapat ditemui di peradaban Mesopotamia, Mesir, India, dan Tiongkok. Namun, asal-usul dan pendekatan biologi modern berasal dari masa Yunani kuno. Walaupun penelitian kedokteran dapat ditilik ke masa Hippocrates, Aristoteles adalah tokoh yang paling berjasa dalam mengembangkan biologi. Salah satu karya terpentingnya adalah Historia Animalium dan beberapa karya lain yang menunjukkan cara pandang seorang peneliti alam, serta karya-karya empirisnya yang mencoba mempelajari sebab akibat biologis dan keanekaragaman hayati. Penerus Aristoteles di Lyceum, yaitu Theophrastus, menulis buku-buku tentang botani yang berpengaruh hingga ke abad pertengahan. Ilmuwan Islam abad pertengahan yang mempelajari biologi meliputi Al-Jahiz, Ad-Dinawari yang menulis tentang botani, dan Razi yang menulis tentang anatomi dan fisiologi. Kedokteran dipelajari berdasarkan tradisi filsuf Yunani, sementara ilmu alam sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, terutama perihal hierarki kehidupan. Di era Renaissance, yang berlangsung dari abad ke-14 hingga ke-17, terjadi lonjakan minat dalam ilmu pengetahuan dan seni yang secara signifikan mempengaruhi perkembangan biologi.
Pengaruh humanisme di era Renaissance menekankan pada pengamatan langsung dan studi kritis terhadap alam, berlawanan dengan mengandalkan otoritas lama. Hal ini memicu minat baru dalam studi anatomi dan fisiologi manusia serta makhluk hidup lainnya. Leonardo da Vinci, selain dikenal sebagai seniman besar, Leonardo adalah seorang ilmuwan dan peneliti yang melakukan studi mendalam tentang anatomi manusia. Ia melakukan pembedahan dan membuat sketsa detail struktur anatomi yang memberikan wawasan yang lebih akurat tentang tubuh manusia daripada yang pernah ada sebelumnya. Andreas Vesalius, pada tahun 1543, Vesalius menerbitkan De Humani Corporis Fabrica tentang struktur tubuh manusia. Karya ini mendobrak konvensi medis yang berlandaskan karya-karya Galen dan memperkenalkan metode pembelajaran anatomi melalui pembedahan langsung. Biologi mulai berkembang pesat setelah Anthony van Leeuwenhoek memperbaiki mikroskopnya. Berkatnya, spermatozoa, bakteri, infusoria, dan berbagai macam kehidupan mikroskopik lain berhasil ditemukan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jan Swammerdam membangkitkan ketertarikan terhadap bidang entomologi dan membantu mengembangkan teknik pembedahan dan pewarnaan, staining, mikroskopik. Kemajuan mikroskop juga sangat memengaruhi pemikiran tentang biologi. Pada awal abad ke-19, sejumlah ahli biologi mulai menyadari pentingnya konsep sel. Kemudian, pada tahun 1838, Schleiden dan Schwann mulai menganjurkan gagasan yang kini diterima secara luas, bahwa satuan dasar organisme adalah sel, dan masing-masing sel memiliki karakteristik kehidupan, walaupun mereka menentang gagasan bahwa semua sel berasal dari pembagian sel lain. Akan tetapi, berkat karya Robert Remak dan Rudolf Virchow, pada tahun 1860 sebagian besar ahli biologi menerima ketiga hal tersebut yang kini disebut teori sel. Sementara itu, taksonomi dan klasifikasi menjadi pusat perhatian sejarawan alam. Carl Linnaeus menerbitkan taksonomi dasar pada tahun 1735. Berbagai macam variasi telah digunakan semenjak itu, dan pada tahun 1750-an memperkenalkan nama ilmiah untuk spesies. Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, menganggap spesies sebagai kategori buatan dan menyatakan bahwa kehidupan dapat berubah, bahkan mengusulkan kemungkinan adanya nenek moyang bersama. Walaupun menentang teori evolusi, Buffon merupakan tokoh penting dalam sejarah pemikiran evolusi. Karyanya memengaruhi teori evolusi Lamarck dan Darwin. Pemikiran evolusioner dapat ditilik kembali ke karya Jean-Baptiste Lamarck. Ia menyatakan bahwa evolusi merupakan hasil dari tekanan lingkungan terhadap sifat suatu hewan, yang berarti semakin sering suatu organ digunakan, semakin kompleks dan efisien organ itu, sehingga membuat hewan teradaptasi dengan lingkungan. Lamarck juga meyakini bahwa sifat yang didapat ini dapat diturunkan ke generasi berikutnya yang akan terus mengembangkan dan menyempurnakannya. Namun, hipotesis ini kini ditolak, dan baru pada akhir abad ke-19 Charles Darwin berhasil merumuskan teori evolusi berdasarkan seleksi alam dengan menggabungkan pendekatan biografis Humboldt, geologi Lyell, tulisan Malthus tentang pertumbuhan populasi, dan keahlian morfologis serta pengamatannya sendiri di alam. Penalaran dan bukti yang mirip juga membuat Alfred Russel Wallace mencapai kesimpulan yang sama. Meskipun banyak ditentang oleh agamawan, teori Darwin diterima oleh komunitas ilmiah dan segera menjadi aksioma dasar dalam ilmu biologi. Pada tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an, penelitian berhasil membuktikan bahwa deoksiribonukleik asid atau DNA adalah komponen kromosom yang mengandung satuan pewarisan yang kini disebut gen. Pemusatan perhatian pada model organisme baru seperti virus dan bakteri serta penemuan struktur untai ganda DNA pada tahun 1953 menandai jalannya peralihan ke masa genetika molekuler. Penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 membuka jalan bagi biologi molekuler dan bioteknologi. Kode genetik berhasil dipecahkan oleh Hergoben Korana, Robert W. Halley, dan Michael Warren Nirenberg setelah memahami bahwa DNA mengandung kodon. Akhirnya,
Proyek Genom Manusia diluncurkan pada tahun 1990 dengan tujuan untuk memetakan semua genom DNA manusia. Proyek ini selesai pada tahun 2003 dan merupakan langkah pertama dalam menggabungkan pengetahuan biologi dengan definisi tubuh manusia dan organisme lain secara fungsional dan molekuler. Ilmu biologi terus berkembang dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang kehidupan serta penerapan praktis dalam kedokteran, pertanian, dan konservasi lingkungan. Perjalanan ilmu biologi dari zaman kuno hingga era modern menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam pemahaman kita tentang kehidupan. Dari pengamatan sederhana oleh Aristoteles hingga penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek dan teori evolusi oleh Darwin, setiap era telah memberikan kontribusi penting yang memperkaya pengetahuan kita tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Melalui pengetahuan biologi, kita tidak hanya memahami kehidupan dengan lebih baik, tetapi juga mampu memanfaatkan pengetahuan ini untuk kemajuan kedokteran, pertanian, dan konservasi lingkungan. Ilmu biologi terus berkembang, menjanjikan penemuan-penemuan baru yang akan terus mengubah cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.